Jadi tadi sudah bicara uji hipotesisnya, apa itu hipotesis dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang uji hipotesis satu populasi. Jadi nanti di sini diinginkan Anda mampu melakukan uji min satu populasi, uji varian untuk satu populasi, dan juga uji proporsi untuk satu populasi. Ya. Pengujian satu populasi ini artinya kita melakukan pengujian mengenai parameter itu dari sebuah populasi. Sedangkan kalau kita bicara pengujian dua populasi, berarti nanti Anda melakukan pengujian itu terhadap mengenai parameter dari dua populasi. Jadi ada populasinya, jumlahnya nanti dua. Kita bicarakan lebih lanjut ya. Sekarang kita bicara yang di satu populasi terlebih dahulu. Ada dua yang akan kita pelajari nanti, yaitu uji rata-rata dari satu populasi dan juga uji varian. Jadi kalau pada saat kita bicara uji rata-rata atau uji min dari satu populasi, nanti yang bisa kita pakai pada statistika ujinya itu adalah bisa menggunakan t-test atau menggunakan z-test. Jadi biasanya kalau jumlah sampelnya kecil, itu didekati dengan menggunakan t-test. Kalau sampelnya besar, biasanya pakai z-test. Namun, kalau sampel besar ternyata standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita dekati dengan t-test. Jadi gini, untuk sampel kecil sebenarnya sama ya, ini sampel kecil ataupun sampel besar. Jadi akan ada pengujian satu sisi dan dua sisi, sama seperti yang di sebelumnya tadi. Kalau satu sisi itu terjadi saat di H1 tandanya itu lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil. Maka kita melakukan pengujian satu sisi. Dari kurva itu hanya satu sisi saja yang menjadi daerah tolakan. Sedangkan kalau two-tailed test itu terjadi saat di H1 ini kita akan dapatkan tandanya tidak sama dengan. Nah, di sini berarti untuk alfa yang ada dibagi menjadi dua bagian, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan dari kurva normal yang ada. Mu0 ini menyatakan konstanta dari parameter dari suatu populasi. Untuk uji min dengan menggunakan uji T, statistika ujinya kita hitung dari X bar min mu0 dibagi sigma per akar N. Ya, karena biasanya sigma ini jarang diketahui. Kalau diketahui ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak diketahui, maka Anda bisa dekati sigma itu dengan S, standar deviasi dari sampel. Di mana S itu adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nanti pada saat Anda melihat T-tabel, maka Anda perlu tahu derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu kita dapatkan dari N-1. Ya, dari data dikurangi dengan 1. Nah, ini keputusannya nanti. Dia mau tolak atau terima H0 itu dengan kondisi seperti ini. Ini kalau teorinya seperti ini. Kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Tapi Anda, kalau saya nggak terlalu suka hafal, jadi saya lebih suka nanti lihatnya adalah pada kurva normal yang ada. Ini sebagai contoh. Departemen Kesehatan ingin mengetahui apakah rata-rata jumlah bakteri per satuan volume air di Danau Sunyi Senyap melebihi ambang batas 200. Pengujian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10. Jumlah bakteri dari masing-masing sampel itu didapatkan hasilnya seperti ini. Buktikan apakah kekhawatiran Debkes tersebut ini terbukti apa enggak. Gunakan dalam hal ini alfanya adalah 100%. Ya, jadi
Kalau Anda lihat dari kondisi yang ada di sini, langkah awal yang kita lakukan yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Apa hipotesisnya tadi? Hipotesisnya tadi adalah kita dapatkan, bentar, saya balik lagi ya. Kan gini, dia ingin mengetahui apakah rata-rata jumlah bakteri itu melebihi ambang batas ini. Jadi keinginannya adalah tujuan dari riset ini mengetahui jumlah bakterinya itu melebihi dari ambang batas atau tidak. Berarti dengan kondisi yang seperti ini, kita akan dapatkan bahwa H1-nya, mu-nya lebih besar daripada 200. Atau kondisi sekarang berarti H0 itu rata-ratanya lebih kecil sama dengan 200. Setelah kita tentukan hipotesisnya, langkah kedua adalah Anda menghitung statistik ujinya. Jadi menghitung statistik uji. Tadi di situ ada 10 data. Ada 10 data, kita masukkan. Nah ini ada 10 data. Kemudian dari 10 data ini, kalau dari rumusannya kan kita punya ada X bar min mu, ya, mu 0 dibagi dengan S per akar N, kan gitu ya. Nah, karena di sini kan tidak diketahui standar populasinya, maka nanti Anda cari standar deviasi dari sampel. Nah, cari standar deviasi dari sampel berarti di sini Anda perlu tahu berapakah rata-ratanya, dihitung. Rata-rata itu berarti 175 ditambah 190 ditambah 215 ditambah 198 ditambah 184 ditambah 207 ditambah 210 ditambah 193 ditambah 196 ditambah 180 dibagi 10. Nanti kalau Anda hitung ketemunya ini. Nah, setelah ini dapat, maka kita akan cari setiap titiknya ini kurangkan dengan X bar, kemudian dikuadratkan. Ini kalau saya hitung. X min X bar yang pertama dikuadratkan hasilnya ini. Data yang kedua dapat X min X bar-nya, dikuadratkan dapat ini, demikian seterusnya. Nah, nilai S atau standar deviasi dari sampel itu kita peroleh dari akar jumlahan ini semua dibagi dengan N-1. Ya, akar dari X min X bar dikuadratkan, bagian yang ini, disigmakan, berarti ditambah-tambahkan, dibagi dengan N-1. Dapatlah 13,14. Karena S dapat, X bar dapat, maka kita bisa menghitung T hitungnya. T hitung tadi kan kita dapatkan X bar min mu dibagi dengan S per akar N. X bar-nya 194,8, mu-nya adalah 200, dengan S dan akar N-nya adalah seperti ini. Diperoleh hasilnya adalah min 1,25. Nah, dari hasil yang ada ini, kemudian langkah yang ketiga, memilih signifikan level. Tadi sudah ditentukan ya, alfanya adalah 10%. Nah, dari signifikan level ini, kita akan menentukan daerah tolakan atau titik kritisnya. Titik kritis, kita lihat dari tabel T. Tabel T, karena ini tadi H1-nya itu dia mu lebih besar daripada 200, maka ini termasuk ke dalam alfa untuk satu pihak, satu sisi. Jadi Anda melihatnya yang di sini, dengan alfanya adalah 10%, ini dia alfanya 10%. Berarti lihat angka-angka yang ada di sini. Kemudian derajat kebebasan itu adalah jumlah data dikurangi 1. Ya, derajat kebebasannya jumlah data kurangi 1. Jumlah datanya 10 dikurangi 1, berarti 9. Nah, Anda cari perpotongannya. Kita dapatkan bahwa nilai T tabel itu adalah 1,383. Jadi Anda mempunyai bahwa
Titik kritis saat T dengan alfanya 10% dan derajat kebebasannya 9, itu adalah 1,383. Nah, sebenarnya dari nilai ini dan nilai yang ada kita bawa ke ini aja ya, ke dalam gambaran atau kurva normalnya. Tapi ini kalau melihat dari teorinya, ini dikatakan dia tolak H0 jika T hitungnya lebih besar daripada T dari tabel. Kalau kita lihat secara gambar, ini yang akan kita dapatkan. Jadi tadi kan H1-nya lebih besar ya, berarti daerah tolakannya ada di sebelah kanan. Dengan luasan ini adalah 10%. T tabel kita dapatkan 1,383. Ini menjadi titik kritisnya. Artinya kalau nanti statistik hitung kita itu, statistik uji kita berada nilainya lebih besar daripada 1,383, maka dia berada di daerah tolakan H0. Tapi statistik uji kita, dia berada di nilai negatif 1,25. Ya, negatif 1,25 berarti kan berada di sini ya. Nah, dari ini dari nilai yang ada ini berada di daerah gagal tolak. Jadi sehingga kita bisa simpulkan bahwa hasil dari hitungan ini tadi kita akan peroleh karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka gagal tolak H0. H0-nya tadi apa? H0-nya tadi menyatakan bahwa rata-rata dari jumlah bakterinya itu lebih kecil sama dengan 200. Tadi kan ngomong gitu ya di H0-nya. H0-nya tadi kan mu lebih kecil sama dengan 200. Berarti karena dia gagal menolak H0, kita dapat simpulkan bahwa data sampel ini dari data sampel yang ada membuktikan bahwa rata-rata jumlah bakteri persatuan volume di Danau Sunyi ini masih dalam ambang batas 200. Jadi tadi kan di H0-nya kan dia mu-nya lebih kecil sama dengan 200, berarti masih berada pada ambang batas yang diperbolehkan. Kurang lebih seperti itu cara membuktikan dengan menggunakan uji hipotesis. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Jadi kita pakai tabel T kalau sampelnya kecil, terus seringkali sih kalau memang standar deviasi populasi nggak diketahui. Tapi kalau sampel kecil selalu pakai tabel T. Sedangkan kalau sampel besar, ya ini hipotesisnya sama. Statistik ujinya tergantung dari nilai standar deviasinya. Kalau diketahui kita bisa pakai tabel normal, setkan tabel normal. Kalau tidak diketahui, maka Anda dekati dengan tabel T. Dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Ya, tergantung dari yang diketahui di soal. Ya, keputusan penerimaan dan penolakan H0-nya ngikuti yang ini ya. Tapi kalau saya lebih suka lihatnya langsung dari kurvanya tadi. Kalau Z alpha ini maksudnya adalah Z tabel ini. Ini kalau lihat di Z ya, maksudnya di tabel Z, di tabel normal. Jadi nanti kalau misalkan saya punya alfanya adalah 5%, terus dia pengujian 2 sisi, berarti kan alfa per 2. Alfa per 2 itu akan kita dapatkan di sini menjadi 2,5%. 2,5% itu kan 0,025. Nah, 0,025 batasnya berarti ada di plus minus 1,96. Itu cara melihat tabel normalnya. Ini beberapa batasan yang sering digunakan ya. Jadi kalau Z-nya 10%, ya nilainya 1,28. Ya ini tergantung. Kalau di sisi kiri ya berarti negatif. Kalau sisi kanan berarti positif. Kalau Z alfanya adalah 5%, maka batasannya di 1,645 kembali. Ini positif negatifnya tergantung daerah tolakannya ada di mana. Kalau di 2 sisi ya berarti plus minus gitu ya. Ini kalau alfanya
2,5%, ini alfanya 1%, ini alfanya adalah 0,5%. Ini adalah titik kritis yang bisa Anda gunakan. Lihatnya sebenarnya dari tabel normal tadi. Sebagai contoh ini. Sebuah mesin bor memiliki setting kedalaman 2 inci dengan standar deviasinya adalah 0,03 inci. Mesin ini diharapkan mampu membuat lubang dengan rata-rata kedalaman adalah 2 inci. Untuk menguji keakuratan mesin, diambil sampel sebanyak 100 lubang yang telah dibor dengan menggunakan mesin tersebut. Dari sampel diperoleh rata-rata kedalaman adalah 2,005 inci. Nah, buktikan apakah data sampel berhasil menunjukkan bahwa mesin bor tersebut akurat. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat definisi akuratnya di sini ini kan kalau dia bisa melakukan pengeboran itu kedalamannya adalah 2 inci. Ini diomongkan bahwa mesin diharapkan mampu membuat lubang dengan rata-rata kedalamannya 2 inci. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kalimat ini harapannya itu mesinnya adalah mempunyai rata-rata kedalaman 2 inci gitu ya. Tapi sekali lagi di H1 tidak boleh ada tanda sama dengan. Ini tadi yang saya katakan. Walaupun harapannya apa, tapi kita tahu bahwa di H1 tidak boleh ada tanda sama dengan. Sehingga dengan kondisi ini, signifikan levelnya 5% ya. Kita punya H1-nya malah yang tidak sama dengan. Karena di H1 tidak boleh ada tanda sama dengan. Ya. H0-nya yang dia sama dengan. Kemudian dari sini kita lakukan statistik uji. Jadi Z itu sama dengan X bar min mu dibagi dengan sigma per akar N. X barnya 2,005, mu-nya adalah 2, ini mu-nya. Terus sigmanya 0,03, N-nya adalah 100. Dihitung nilainya 1,667. Ini adalah hasil perhitungan. Terus dari tabel kita punya, ini berarti satu sisi apa dua sisi? Kalau H1-nya tidak sama dengan, berarti pada kurvanya kita melakukan pengujian untuk dua sisi. Kalau dua sisi, berarti luasan untuk masing-masing sisinya itu adalah alfa per 2. Jadi 2,5%. Dengan 2,5% kita dapatkan titik kritisnya adalah plus minus 1,96. Dapat dari mana? Lihat pada tabel normal. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi ada dua sisi. Karena ini tandanya tidak sama dengan di H1. Ini 2,5%, ini 2,5%. Cari batasnya pada tabel normal. Di sini ketemunya min 1,96. Di sini ketemunya adalah plus 1,96. Terus kita lihat statistik uji hasilnya atau statistik hitungnya. Z hitungnya adalah 1,667. Anda cari di sini. Oh, Z hitungnya ada di sini. Kalau Z hitungnya ada di sini, berarti dia berada pada daerah gagal tolak H0. Ya, berada pada daerah gagal tolak H0. Sehingga apa? Karena dia berada pada daerah penerimaan, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Artinya apa sih? Kalau gagal menolak H0, ini berarti kita katakan bahwa dari data itu menyatakan mesin bor ini masih mampu membuat lubang dengan kedalaman yang akurat. Ya, karena kan tadi H0-nya, mu-nya sama dengan 2 kan. Tadi akurasinya kan dikatakan dia akurat kalau mesin ini bisa membuat lubang dengan kedalamannya adalah 2 inci. Jadi ini kesimpulan yang kita dapatkan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada ya? Iya.
Kalau belum ada, kita lanjutkan pada uji varian satu populasi. Kalau tadi kan uji rata-ratanya, kalau varian itu berarti keberagamannya. Jadi seberapa beragam dia. Sebenarnya ininya sama ya, untuk hipotesisnya, tapi sekarang kita pakai notasinya dalam varian. Jadi dalam sigma kuadrat. Karena kalau varian kan sigma kuadrat. Terus kalau dua arah itu berarti di sini tandanya tidak sama dengan. Perlu Anda ingat, selalu ingat bahwa H1 tidak pernah ada tanda sama dengan. Ini kan sama dengan selalu ikut H0. Statistik ujinya kalau di sini ini pakai C-square. Ya, pakai C-square. Menghitung C-square. C-square hitung itu didapat dari N-1 kali S kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. S-nya standar deviasi, terus kalau yang ini itu adalah parameter dari konstanta parameter dari populasinya. Terus di C-square Anda juga perlu derajat kebebasan. Nanti tabel di C-square itu diperlukan derajat kebebasan. Nah, tabel C-square itu tidak sama seperti tabel normal. Kalau di tabel C-square, ini penerimaan dan penolakannya seperti ini ya. Tapi kalau saya lebih enak kita lihat di kurvanya saja nanti daripada menghafalkan ini. Nah, tabelnya itu tidak simetri. Bentuk C-square itu kurang lebihnya seperti ini. Bagian yang ini luasannya tetap alfa per 2. Bagian yang ini luasannya juga alfa per 2. Nah, tapi karena dia tidak simetri, tidak bisa seperti pada tabel normal tadi. Anda tahu satu nilai di sini langsung dibikin plus minus gitu, nggak bisa, karena dia nggak simetri. Batas-batasnya untuk C-square tabel, Anda lihat pada tabel di mana yang batas kiri itu diperoleh dari C-square saat 1 min alfa per 2 dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Sedangkan batas kanan itu kita lihat di tabel C-square saat alfa per 2 dengan derajat kebebasannya sama, yaitu N-1. Tabel C-square nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oh, bentar ya. Lihat tabel C-square-nya dulu aja. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya. Ini C-square, ini derajat kebebasannya. Jadi C-square saat ini alfanya 0,995, 0,9, 0,975 dan seterusnya. Ini untuk lihat tabel C-square-nya. Ya, sebagai contoh ini. Perusahaan minyak goreng ingin menguji apakah keberagaman isi botol itu sama dengan 10 ml. Untuk itu diambil sampel acak dan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ya. Jadi ingin melihat keberagaman isi botolnya betul enggak 10 mili apa enggak. Jadi dilihat botol pertama ternyata volumenya adalah 1602. Botol kedua volumenya adalah 1597. Botol yang ketiga volumenya adalah 1596, demikian seterusnya sampai botol ke-10 itu volumenya adalah 1600 ml. Nah, dengan alfa sama dengan 5%, bantulah perusahaan untuk melakukan pengujian apakah terjadi perubahan keseragaman isi botol. Jadi kalau dari kondisi yang seperti ini, Anda menggunakan pengujian satu arah atau dua arah. Nah, dilihat dari mana? Ya, Anda bisa lihat dari kalimat terakhir sini ya. Untuk menguji keberagaman, apakah terjadi perubahan isi botol. Jadi kalau perubahan ini berarti dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Sehingga dalam hal ini saya akan dapatkan bahwa H1-nya itu sigma kuadratnya tidak sama dengan 10. H0-nya sigma kuadratnya sama dengan 10. Hipotesisnya gitu. Jadi ini adalah pengujian dua arah.
Nah, hipotesisnya dapat, maka apa yang kita lakukan? Anda hitung dulu dengan statistik uji yang ada. Ini, jadi si square kuadrat hitung itu dari n-1 kali S kuadrat dibagi sigma 0 dikuadratkan. Nah, ini dihitung seperti yang tadi ya. Jadi seperti yang tadi Anda punya 10 data, kemudian Anda tambah-tambahkan, setiap XI dikurangi X bar kemudian dikuadratkan, dibagi dengan n-1. Ini dapat hasilnya, 2,54951. Masukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, kemudian ini kalau mau nggak usah dipakai akar, nggak apa-apa ya, pakai S saja. Jadi S sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1, karena di sini kan masuknya S kuadrat. Jadi angka yang sebelum Anda kuadratkan ini saja, sebelum diakarkan yang dimasukkan. Dibagi 10 ketemunya 5,85. Kemudian dari sini kita lihat, dengan derajat kebebasan 9, alfanya 5%. Berarti dibagi menjadi dua sisi. Alfa per 2, alfa berapa? 2,5% dan alfa berapa? 1 dikurangi 2,5 itu berarti 97,5%. Itu yang kita lihat dengan derajat kebebasannya 9. Nah, ini dia. Nah, ini. Si square untuk alfa 0,975 dan si square untuk alfa 2,5 atau 0,025 dengan derajat kebebasannya 9. Jadi batasnya saya peroleh 2,7 sampai dengan 19,023. Kita bawa ke tabel. Ini tadi yang 2,7, ini yang tadi 19, sekian. Nah, terus dari C square hitung tadi, Anda masukkan ke sini. Kita masukkan. Ya, C square hitungnya kita peroleh tadi berapa C square hitungnya? Berapa tadi? 5,85. Nah, 5,85 itu kalau kita lihat ternyata dia kan terletak di antara 2,7 sampai 19,023. Berarti artinya apa? Artinya adalah gagal tolak H0. Ini ngomongnya terima H0. Harusnya gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti apa? Keragaman isi botol itu memang cuma 10 cc, 10 ml. Tadi kan karena H0-nya sigma kuadratnya sama dengan 10 ml. Jadi karena di sini gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah keberagaman isi botol itu sama dengan 10 ml atau 10 cc. Ya, kurang lebih seperti itu untuk uji hipotesis dari mu rata-rata dan juga dari apa ini tadi? Varian. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini ada beberapa nomor latihan yang bisa Anda coba kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, Anda bisa tanyakan, kita bisa diskusikan ya melalui grup. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada, Bu. Sigma 0 itu yang mana ya, Bu? Sigma 0, sebentar. Wah, ininya. Bentar ya.